Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, yaitu mengatasi kelelahan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ada satu gambar yang mungkin mewakili saya dan kita pada hari-hari ini ketika kita mengalami yang dinamakan kelelahan. Tema bulan April adalah Fruit of Love dan Divine Renewal, artinya buah kasih dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Ilahi. Pembaharuan tidak bisa dikerjakan dari dalam diri kita, karena itu semua fana sifatnya dan sementara. Pembaharuan tidak bisa dikerjakan oleh karena uang, jabatan, posisi, materi, semua, bahkan orang sekitar kita, suami kita, istri kita, bahkan anak-anak kita, keluarga kita, bahkan sekalipun tidak akan bisa membaharui kita dengan sempurna. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam lubuk hati kita. Tuhan mengerti bahwa kita kadang-kala menghadapi hidup ini lelah. Hari-hari ini kita mendengar bensin Pertalite tidak naik, tapi kemarin pagi-pagi dapat informasi ketika ke SPBU, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Dexit Turbo, semuanya naik. Plastik naik, telur naik, bahan-bahan makanan sudah naik. Kenapa? Karena kadang-kadang saya juga ke pasar, jadi bisa memahami telur bisa naik sedikit. Bahkan kita ketemu dengan beberapa orang, Nabi juga bilang, bersyukurlah yang bagi berkecati. Puji Tuhan. Dan itu mendatangkan kelelahan. Lelah juga bisa berarti sikap mental kita dalam menghadapi persoalan. Mari kita duduk semua, kita bagi berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dalam ayat yang sudah ada di belakang saya di LCD, dengan hormat mungkin supaya Bapak kita fokus bisa baca sama-sama saja di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Mari kita baca dengan suara yang lantang, dan karena udah ada ayat di PowerPoint, jadi semua mata kita bisa kita baca dari LCD. 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Jezebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Jezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, inilah kiranya para ilah menghukumanku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbalik dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berlari pulang. Silakan puji Tuhan. Terima kasih. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kata kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
dan mereka ingin mencari nyawa. Nah, silakan duduk. Sekali-sekali kita baca ayat agak panjang, karena menurut survei di luar sana, orang Kristen sudah mulai jarang baca Alkitab, karena lebih banyak baca HP. Itu di luar sana. Saya yakin kita di sini lebih banyak baca Alkitab. Katakan amin. Amin. Anak-anak muda katakan amin. Senyumanmu menjawab semua. Jawab. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Bahkan orang yang paling diurapi yaitu Nabi Elia. Ini sebel. Ratu sebel. Jadi kalau yang menyebelkan, ingat Ratu sebel. Dia adalah istri Raja Ahab, dan Ahab adalah raja dari nabi-nabi yang di pasal sebelumnya Nabi Elia membunuh, menghancurkan, membinasakan nabi-nabi palsu. Artinya pada kondisi ini Elia sebenarnya sedang mengalami euforia, sedang mengalami sesuatu yang harusnya dia punya mental lagi jaya-jayanya, lagi mengalami kemenangan. Oleh pertolongan Tuhan, api turun dari surga dan membakar persembahan yang sudah dibanjiri dengan air. Itu logikanya di luar nalar. Sudah dikasih air, dibanjiri, datang api dari langit. Semua air kering, mesbah kebakaran pun habis. Dalam konteks ayat 1, seharusnya Elia adalah orang yang sedang euforia, mentalnya lagi high, lagi. Tapi satu hal yang cukup mengagetkan adalah ayat pertama ketika dia mengalami ancaman. Saya suka sekali ada ayat alat ini, jadi saya bisa balik lagi ke sini. Ketika Ahab mengatakan Elia membunuh semua nabi, bayangkan Isabel itu hanya istrinya raja, dan dia sebenarnya bukan penguasa kerajaan, dia istri penguasa kerajaan. Tapi Ahab nanti di sisi berikutnya akan membahas adalah contoh dari seorang raja dan suami yang sedang di bawah kendali istri. Tapi nanti itu agak cukup panjang pembahasan. Dan Isabel adalah mewakili roh dominasi yang mengumumkan aturan seharusnya. Kepala keluarga, dimanapun lembutnya dia, tetap dia kepala keluarga. Walaupun istri dominan merah kolenis dan lebih dominan, tapi Isabel mewakili seseorang dan roh yang mencoba untuk mengakhiri, bahkan penuh dengan kesadisan. Coba lihat, ini bahasa Pontianak bilang begini, kalau besok udah mati seperti sekarang, jangan sebut nama aku ya, itu bahasa di pasar bilang, kalau kau udah mati, jangan sebut nama aku, Ratu Isabel. Dan itu disampaikan kepada Nabi Elia. Harusnya dalam logika kita, Nabi Elia begini, silakan datang, hadapi saya one by one. Harusnya ya, karena baru beberapa waktu yang lalu dia menantang 450 Nabi Baal. Siapa yang memang Tuhan yang hidup, api akan membakar persembahan. Harusnya di ayat ini Elia ngomong, silakan datang, jangan cuma bawa suruhan, langsung Ratu Isabel hadapi saya di padang gurun. Tapi yang cukup mengagetkan adalah, sama-sama kita baca, ini perkataan atau situasi yang dihadapi oleh Nabi Elia. Maka, sama-sama kita baca, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan diri dengan akan istri. Lalu setelah sampai ke Berseba, dan ini saya akan bacakan dalam peta supaya jelas, mudah-mudahan cukup jelas. Bapak Ibu, posisi awal Nabi Elia ada di Israel. Ini daerah Israel itu tanah Yehuda. Dan ketika dia mendengar ancaman, dia lari ke Berseba. Dia tinggalkan di Berseba bujangnya. Dan silakan dibaca ayat-ayat yang ada kita baca. Setelah itu dia sendiri lari sejauh 1 hari perjalanan, kira-kira menuju Kades Barnea, terus menuju ke selatan. Yang pasti ini bukan Selat Hormuz yang lagi ngetren, bukan Selat Hormuz ya. Tidak ada Iran, tidak ada USS Abraham Lincoln, tidak ada. Ini semenanjung Sinai.
Dan di sini adalah Gunung Sinai. Dia menuju Gunung Horeb. Horeb adalah Gunung Sinai, adalah nama sekolah di saat di Sanggau, Sinai. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata Horeb, itu sama dengan Gunung Sinai dan juga Tor Sinai. Ada juga salah satu ahli Alkitab berkata Sinai dan Horeb itu gini, Horeb itu nama pegunungannya dan salah satu puncaknya namanya puncak Sinai. Oke lah, yang pasti lokasinya diperkirakan sama. Kalau dalam debatable mungkin nanti akan ada pertemuan akhir yang terbaru, kita bisa cek. Perhatikan, dia lari ke arah selatan, Yisrael tanah Berseba dengan bujangnya ditinggal, dia lari 1 hari perjalanan jauhnya menuju Kadesi Barnea, tidak sesuai di situ. Dan dia kemudian terus menuju daerah sini, Gunung Horeb. Dan pada waktu dia di Gunung Horeb, dia bertemu dengan Tuhan. Ada 2 kalimat pertanyaan Tuhan yang cukup kita harus perhatikan. Ayat 9. Saya sukakan, bisa dibikin mundur, yes. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia, Nabi Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Guanya ada di Gunung Horeb. Waktu kami ke Sinai, memang di situ ada gua-gua. Jadi diperkirakan disitulah tempat bersembunyinya Nabi Elia. Dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepada dirinya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mungkin kira-kira seperti itu aja. Walaupun mungkin suara Tuhan jauh lebih elegan dan jauh lebih berwibawa. Ini suaranya Pak Anca, jadi agak ngebas-ngebas sedikit. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada kita. Adakah kita mungkin melarikan diri dari sebuah tugas, kemudian bersembunyi jauh ke padang gurun, bahkan sembunyi di Tuhan? Tuhan masih ada di sini. Tuhan masih ada dimanapun kita merasa sendirian. Judul hari ini adalah mengatasi kelelahan. Dan kita bisa melihat Elia, Nabi yang baru saja menurunkan api dari langit, tiba-tiba lari ketakutan dan ingin mati. Dari kemenangan besar, kemudian jatuh dalam keputusasaan. Dari penuh iman, kemudian dikuasai oleh ketakutan. Ini bisa berlaku kepada siapa saja. Dibandingkan dengan Nabi Elia, saya dan kita sangat jauh perbandingannya, di bawah. Kita nggak pernah berdoa lalu turun api, turun hujan aja dari situ. Itu pun juga bukan karena doa kita. Ini api loh. Ini Nabi hebat. Jadi ketika kita mungkin merasa lelah dan lalai dan juga melakukan kesalahan, itu dalam manusia. Saya juga pasti pernah dan melakukan kesalahan. Nabi Elia, kita akan belajar dari kisah Nabi Elia. Ini membuktikan bahwa kelelahan bukan tanda kegagalan. Tuhan sekalian. Mengapa Elia merasa lelah? Tadi di gambar pertama gendernya female, nah sekarang gendernya male, dia laki. Mengapa Elia merasa lelah? Dan kita harus akui, kadang-kadang kita pernah dan sering merasa lelah. Lelah secara rohani, lelah secara emosional, lelah secara pikiran, bahkan lelah secara fisik. Itu bukan sesuatu yang haram di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak menunggu Elia cari Tuhan. Perhatikan tadi ayat tadi. Elia sebenarnya tidak lagi cari Tuhan, dia lagi escape, masuk goa. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif
mengejar dan mencari kita. Bahkan waktu hidup dan mental dan jiwa dan hati kita sedang dalam keterpurukan. Amin. Dia jauh lebih mengerti persoalan kita lebih daripada saudara, teman, bahkan orang lain. Ada satu langkah yang dikerjakan oleh Elia supaya kita bisa menjadikan gambaran untuk kita mengerti. Ada beberapa poin, 3 poin. Mengapa? 2 poin. Mengapa Elia merasa lelah? Kita lihat. Satu, Elia merasa sendirian. Banyak hal yang kita kerjakan, kita pikir ada teman, ada rekan, ada siapa yang bisa mendampingi dan membantu kita. Orang suami yang punya karakter pendiam dan melankolis, introvert, dia akan mencoba memendam supaya kalau dia sampaikan kepada keluarganya tidak ikut terbeban. Banyak hal dia simpan sendiri. Istrinya tidak dikasih kabar, anak-anaknya dan keluarga tidak dikasih. Karena dia takut kalau aku punya beban, aku cerita kepada mereka tambah sedih, tambah berbeban. Dia simpan sendiri sebagai seorang keluarga, atau bahkan sebagai ibu rumah tangga dalam konteks itu. Dan bukankah Elia tadi kalau kita perhatikan, dia berkata begini di ayat yang menjadi poin nomor 1 penyebab dia lelah. Kita baca sama-sama dan perhatikan huruf yang warna kuning. 1, 2, 3. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Elia orang yang rajin. Ketika kita rajin dan aktif, biasanya kita mudah lelah. Hanya orang yang suka rebahan dan tidur-tiduran yang sangat mengherankan. Oh, aku lelah. Kamu rebahan sebanyak hari lelah. Ya, rebah itu lelah loh. Ya. Ada orang lelah? Ada. Kebanyakan rebah. Waktu kita Natalan, Imlek jalan-jalan ke rumah-rumah, kita kerjanya cuma datang, salam-salaman, makan kue, kalau dikasih jajan kita makan. Pernah lelah, bukan kerja loh, karena jalan ke rumah-rumah itu hanya keluar masuk rumah, jalan-jalan, Natalan, Imlek makan, itu saja lelah. Apalagi yang lebih personal. Elia merasa sendirian, bukan karena dia malas, dia justru rajin. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Siapalah kita bagi saya dibandingkan Nabi Elia? Seorang Nabi Elia, dia merasa sendirian. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, dia sudah memiliki sebuah asumsi, meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Dia pikir semua orang Israel itu tinggalkan perjanjian Tuhan dan meruntuhkan mesbah Tuhan. Dia pikir semua orang Israel sudah membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Baca sama-sama ayat kuning 1, 2, 3. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin cabut nyawaku. Bayangkan aku sudah bertempur lawan tahun 90. Mana teman-temanku? Ketika saya pernah Mas Alibaba, semua mana ini? Minimal di belakang aku dong, memberi support. Ayo Elia, kamu pasti bisa. Waktu dia bertanding, dia merasa sendirian. Penontonnya adalah orang-orang Israel yang sudah waktu itu. Dan dia harus berhadapan dengan 40 nabi Baal palsu yang dengan sangatnya, dengan tato-tato yang menggoris-goris tubuhnya, darah tertutup. Itu mungkin secara mental manusia itu juga menegangkan. Saya percaya Elia tegar. Waktu dia bertempur, hadapan dengan 440 nabi Baal. Betul? Ada sebuah sikap ketegangan secara emosional, tapi dia mengerti bahwa pertolonganku dari Tuhan benar. Tapi ingat, Elia adalah manusia biasa. Nanti baca di rumah yang kudus. Elia adalah manusia yang biasa, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa, lalu hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Dan dia juga bersungguh-sungguh berdoa, lalu hujan turun. Tapi ayat di Yakobus berkata, Elia adalah manusia biasa saja.
Bagi Tuhan, Elia manusia biasa. Musisi yang menjadi api itu bukan karena Elia hebat. Dan konteks ini Elia diizinkan Tuhan. Elia, supaya kamu tidak sombong, kamu saya izinkan setelah kamu menang, tanpa kamu sadari ada seorang suruhan Izebel, Ratu Izebel, untuk mengancam nyawamu. Dan betul, Elia memang manusia biasa, manusia biasa yang pernah merasa sendiri dan takut. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan dalam ketakutannya dia ngomong sama Tuhan, mereka ingin mencabut nyawamu, matilah aku ini. Tak udah sendiri dikejar-kejar membunuh, suruhannya Izebel. Izebel. Jadi kalau ibu lagi sebel, ingat aja Ratu Izebel. Papa sebel. Satu, dia merasa sendiri. Next, apa akibat apa? Sebab dia lelah. Dia memiliki fokus yang salah. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Memiliki fokus. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Memiliki fokus yang salah. Ada sebuah buku yang bagus sekali yang saya baca beberapa tahun lalu waktu saya masih pemuda, namanya Facing the Giant. Dia tidak mengisahkan Elia, tapi dia mengisahkan Daud waktu menang menghadapi Goliat. Kalau Daud melihat Goliat, saya percaya dia pun kecut, karena Goliat tingginya hampir 3 meter, dan dia hanya seorang penggembala 3-4 ekor. Dia bukan menggembalakan 34, tidak kata puluhnya. Dia hanya seorang penggembala bungsu, kemerah-merahan, pipinya cabi-cabi, imut-imut, merah. Kecil, masih umur 14, 13, 14 tahun, kira-kira seperti itu kalau dalam konteks penelitian Alkitab. Waktu dia baru melawan Goliat itu masih belasan tahun, masih gen, kalau 15 tahun? Gen Z. Gen Z atau gen Alpha? Gen Z masih curi-curi. Dia bawa alih-alih. Boleh bilang, kamu dampingi aku dengan longgar, kirain aku anjing. Kata Goliat, kepenyok kau dengan apa nih? Israel, tidak ada orang lain lagi nggak? Kau kirimkan seorang anak yang kecil begini, bocil. Tapi Daud, dia walaupun dia bocil, dia memiliki sikap fokus yang tepat. Kalau Elia pada konteks ini, dia memfokuskan kepada yang salah, karena dia berfokus kepada ancaman dari Ratu Izebel. Dia fokus untuk menyelamatkan dirinya, dia fokus untuk egonya muncul. Dia ingat untuk selamatkan dirinya, dia tidak ingat aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Harusnya ketika Elia berkata, pada hari itu kamu besok udah mati, jangan sebut ya. Harus Elia memilih. Lalu dia berkata, aku punya Tuhan yang besar. Harusnya kok benar. Harusnya gitu dong. Kalau secara dramatikal Hollywood atau drakor rajin. Tapi dia tidak. Lari, masuk goa, mati jalan. Cuma aku sendiri yang rajin melayani Tuhan. Cuma aku sendiri yang rajin membela nama Tuhan. Dan sekarang aku sendirian, bahkan mereka musuh-musuhku ingin mencabut nyawaku. Yang ngadu, syukur dia ngadu sama Tuhan, bukan ngadu sama orang manusia. Coba kita baca ya. 1, 2, 3 kita baca. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Egois, melesetikus, menghilangkan kesempatan harapan dan memikirkan keselamatan jiwa. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda adalah kerajaan Israel selatan, makanya ada di bawah.
Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tadinya dia berdua dengan temannya. Orang yang ingin menyendiri, maka semua orang-orang pilihan yang menemani ditinggal. Dia pergi makin ke selatan menuju Kades Barnea, terus menuju ke selatan lagi sampai ke Gunung Horeb, di mana diperkirakan itu juga sama lokasi tempat nama lain dari Gunung Sinai. Dua alasan kenapa kita bisa lemah, baik rohani, baik jiwa, mental, emosional, bahkan fisik. Satu, kita sudah rajin tepat, tapi hati-hati dalam kerajinan kita. Kita harus ingat Tuhanlah yang membuat aku mampu. Katakan amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Yang kedua, fokus kita jangan sampai salah, karena Elia fokusnya adalah kepada persoalan. Jika kita fokus pada masalah, kita akan lemah. Jika kita fokus pada Tuhan, kita akan kuat. Amin. Amin. Persoalannya, kepada siapa fokus kita hari ini? Memuaskan keinginan daging kita, gentar dan takut terhadap persoalan di luar kita, atau kita bisa memandang ke atas? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu apa janji Tuhan? Banyak. Nanti saya akan lihat ada apa soal janji Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Salah satunya yang membuat kita gentar adalah jangan takut, jangan gentar. Aku menyertai engkau sampai sesudah akhir zaman. Amin. Berikan doa yang mulia. Ada satu janji lagi dari Tuhan, ada janji Tuhan. Hai engkau yang lemah letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus di Injil. Persoalannya kita mungkin lupa, tidak bilang melupakan ya, kita mungkin lupa karena kita memiliki fokus yang salah. Tuhan, persoalanku berat. Tuhan, bebanku kayaknya tidak bisa lagi diselamatkan. Tuhan, kayaknya sakit penyakitku udah mustahil disembuhkan. Tuhan, aku kayaknya mengalami situasi kematian. Aku sudah mati, harapan sudah mati. Harapanku di dalam hanya Engkau Yesus Tuhan. Itu pun sudah mati Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, hai anakku, engkau sudah you itu anak pergaulan di dunia sana. You putus. Tuhan selalu bilang, bangkit anak, masih ada aku yang menyertai. Amin. Apakah dia tidak nangis? Saya percaya dia pasti nangis. Dia pasti ngomong begini dalam sebuah keterpurukan yang amat sangat. Bahkan mungkin dia tidak melihat Tuhan. Aku tinggal sendirian Tuhan. Bahkan nyawaku juga terancam mati. Kalau aku tidak melarikan diri mati ya Tuhan. Dia punya fokus yang keliru. Siapapun kita, jika kita punya fokus hanya pada masalah, kita akan lemah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan itu. Fokuslah kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan orang-orang yang mungkin hari ini sedang melakukan hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Oh iya, yang dulunya dia sudah banyak bantu saya. Harusnya aku berfokus kepada kebaikan Tuhan, bukan fokus kepada apa yang belum kudapatkan dari Tuhan. Jika kita fokus pada Tuhan, kita akan kuat. Amin. Jika kita fokus pada Tuhan, kita akan menang. Kita akan mulai berkata, sungguh tubuhku lemah dan hancur.
tapi rohku menyala-nyala. Karena Tuhanlah yang memampukan aku. Segala persoalan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan diselesaikan. Bisa terang bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Padahal akar keluhan itu adalah hati yang kehilangan fokus kepada Tuhan. Jika di antara kita sekarang yang hadir di ruangan ini sedang mengalami kelelahan, coba cek dulu apakah fokus saya kepada masalah atau kepada kuasa Tuhan yang mampu membantu dan menolong saya menjadi menang. Amin. Amin. Itu jawabannya. Dan kita bisa belajar apa solusi. Nah, ini yang menarik sekali. Apa solusi dari Tuhan kepada Elia? Nah, ini juga lucu jawabannya. Dia sudah tak berdaya. Tak berdaya kuasa. Tak berdaya kuasamu yang sempurna. Nah, tak berdaya. Tak berdaya dia. Ini membaca Alkitab sebenarnya. Alkitab cuma tulis janji melulu. Kapan realisasinya Tuhan? Aku udah jadi orang Kristen sekian lama loh. Kapan jawabanmu Tuhan? Udah baca Alkitab? Udah doa? Udah. Tetap percaya? Percaya. Kapan jawaban Tuhan? Capek deh. Dan muncullah kalimat ini. Apa solusi dari Tuhan kepada Elia? Kita belajar di sana. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Saya akan harus sampaikan ini kepada kami dan saya juga mendapatkan keluarga saya. Terutama terlebih dahulu. Perhatikan, Tuhan tidak menghakimi Elia. Pada konteks ini ya. Ketika Elia ngomong, aku sendiri Tuhan dan aku menguati saja karena orang akan membunuh aku. Itu bahasa Tuhan. Tuhan tak bilang gini, kamu nabi, mana imammu nabi? Kok ngomongnya gitu? Ih, cemen banget lu. Enggak, Tuhan tak ngomong gitu. Benar? Tuhan enggak ngomong begitu. Dia dengarin semua kamu kesal dari Elia. Dan hebatnya Tuhan tidak langsung menjawab dengan sebuah kalimat yang mungkin kita manusia mungkin mengatakan ini kepada teman-teman kita yang sedang ngomong. Tuhan ngomongnya begini. Bahkan sebuah peristiwa, bukan ngomong saja, peristiwa. Sesudah Elia, maksudnya sesudah itu ia berbaring dan tidur. Orang yang lagi punya masalah biasanya bisa melarikan diri kepada joget-joget atau cari makan untuk melampiaskan stres di dalam psikologi. Tapi banyak orang juga yang lari ke tidur. Tidur aja lah. Gak tahu lagi aku mau ngapain lagi. Pusing banget. Tidur. Tapi tidur ini bukan tidur untuk beristirahat mengatasi kelelahan, tapi tidur karena nggak tahu lagi kenapa. Tidur jauh. Dan Elia melakukan itu persis seperti manusia-manusia zaman sekarang mungkin juga yang seperti kita pernah alami. Dia bawa dalam konsep tidur. Ya tidur di bawah pohon, bukan tidur di atas bed. Tapi saya suka sekali kalimat ini. Sama-sama kita baca. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya. Ini ada di 1 Raja ayat 5. Artinya ini ayat firman Tuhan ya, bukan tambahan dari saya. Kita baca dari awal. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Apa solusi dari Tuhan kepada Nabi Elia? 1, makan. Tuhan tahu Elia butuh kekuatan secara fisik. Dalam konteks ini, makan adalah makan benar-benar makan. Kadang-kadang kita boleh menafsirkan ayat itu lalu diarahkan kepada hal-hal yang eksposisi, lalu di alegoris. Kalau dalam konteks ini saya hari ini bilang makan secara benar-benar makan. Tuhan peduli dengan tubuh kita, sama-sama katakan 1 dan 3. Tuhan peduli dengan kesehatan jasmani kita.
Amin. Banyak orang Kristen, termasuk saya juga ini, ayat ini untuk saya juga, Bapak Ibu, mengabaikan kesehatan jasmani, kurang makan, kurang tidur. Anak-anak muda, orang tua bahkan saya selalu digoda untuk tidur terlambat, bukan karena benar-benar sibuk, tapi karena matanya udah berair kan. Hiduplah, udah malam lah, nanggung masih tinggal 3 season lagi. Ya Pak ya? Ya. Atau baik. Kiri. Masuk Pak. Kiri. Apa kira-kira mama? Sorry. Kiri. Belakang dulu tutup bawah. Sudah jam 2 subuh. Jam 7 harus bangun kerja. Di pastori jam 5 harus bangun. Pistol. Tidur baru jam 2. Ditanya kita, bagus ya pelayanan sampai malam. Enggak loh. Pelayanan di dalam kamar. Lihat HP. Ini bagi saya juga loh. Saya juga kadang-kadang bukan main game, bukan lihat IG dan sebagainya, tapi balas-balas. Dan sekarang kerjaan saya juga bikin ngedit sedikit waktu di medsos sampai malam. Tapi jam 5 saya harus bangun, doa. Saya keluar kamar langsung ada satu kata yang bahkan orang pastor dikasih tahu, senyumlah orang pastor ya. Buka kamar, doa. Buka pintu belakang depan, pintu kamar, doa. Saya lihat ke arah sana. Yang nggak mengerti itu tanya saya. Darahnya turun. Semua karena kurang menjaga kesehatan fisik. Kalau makan, kita bicara tentang kita juga harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Udah bisa ketebak? Pasti tadi maksudnya, dikasih makanan itu makanan rohani ya Om. Firman Allah, udah ketebak dah Om? Enggak. Ini makan, benar-benar makan dalam konteks mari orang percaya, kata Tuhan. Jaga tubuhmu, karena tubuhmu adalah baik Allah. Amin. Baik Allah yang terus. Tapi kalau makan ini kita ambil dalam tafsiran yang rohani, bisa juga makan makanan rohani itu. Jangan tidak pernah atau jarang makan makanan rohani, yaitu roti hidup, firman Tuhan. Amin. Tapi dalam konteks ini saya mau ambil satu sisi saja. Mungkin kalau ada hamba betul lain, dia ambil sisi lain. Kurang istirahat, kurang makan, dan terlalu memaksakan diri. Ada sebuah target yang harus aku kejar. Tuhan sudah ingatkan, cukup nak, itu targetnya sudah optimal. Kamu sekarang istirahat saja, pulang ke rumah, makan makanan bergizi, jaga fisikmu. Dan kita juga bukan cuma disuruh makan, kita juga poin ketiga, Tuhan menyuruh Elia melalui malaikatnya istirahat. Bukan istighfar ya, istighfar Masya Allah, itu istighfar, istirahat. Yes, aku suka, ini ayat yang aku suka, memang aku suka istirahat, tapi jangan kelamaan. Sampai ke gereja juga, bukan bilang waktu di kota, suruh istirahat. Saya istirahat, iya, tapi masa 1 tahun terus istirahat terus, pas hari Minggu lagi istirahatnya. Pas lagi jam ibadah istirahat, jam aktif dia malah. 1 Raja 19 pasal 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika dia melihat sekitarnya, maka ada sebelah kepalanya ada roti bakar, kerennya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pulang. Kemudian berbaring pulang. poin pertama, makan.
Artinya kita harus jaga kesehatan kita juga. Jangan sampai kurang makan, jangan sampai kurang istirahat, jangan sampai terlalu memaksakan diri, terutama bagi orang-orang yang berkarakter koleris, merah, dan dominan, yang harus selesaikan dengan cepat dan dalam tempo yang sesingkat. Nggak boleh. Dunia tidak sempurna. Sampai kapanpun tidak ada kesempurnaan di dalam dunia. Bagi orang-orang yang menuntut kesempurnaan, dia akan mudah stres dan mudah gelisah. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah kamu gelisah. Bahasa New English Translation. Let me not be stressed. Di dalam Yohanes 14 ada kata stres. Jangan kamu stres. Percayalah sama aku, percaya kepada Tuhan. Keren kan? Firman Tuhan keren banget. Kata stres itu ada, tapi dalam konteks bahasa asli. Dibikin terjemahan English Translation, you do not stress. Kenapa orang bisa stres? Karena fokusnya kepada masalah. Harusnya fokusnya kamu percaya saja kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 14 ayat 22. Dan pesan Tuhan sama Elia, termasuk saya dan kita, jangan lupa istirahat. Jika fisikmu lelah, bisa membuka pintu kelelahan rohani. Tanyakan saja sama pendeta-pendeta yang hebat dengan nama yang luar biasa berkibar. Pada saatnya mereka tumbang, sakit, opname, ketajaman spiritualnya juga menurun. Amin. Dia masih dilengkapi dengan kekuatan spiritual dari Roh Kudus. Tapi percayalah, ketika kita lelah secara fisik, itu bisa membuka pintu kelelahan rohani. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Jika kita lelah fisik, bisa membuka pintu untuk siapapun, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, untuk lelah secara rohani. Dan ketika orang lelah secara mental dan rohani, dia akan mudah, bahkan mudah seperti Elia melarikan diri dari ancaman. Elia mengalami kelelahan fisik. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa bikin apa yang dikerjakan. Baca Alkitab kan gelap, istri sudah tidur. Saya masuk ke kamar, saya buka laptop, saya buang bahan rembak untuk bulan depan dan bulan depan lagi. Udah ngantuk, baru tidur. Jadi saya mensublimasi ketidak bisa tiduran saya akan minum kopi, saya kerja. Akhirnya bahan khotbah, bahan renungan rayon, bahan renungan Kamis bisa saya kerjakan di sana. Itu bagus. Jadi jangan malah nggak bisa tidur, malah kita baca-baca semua yang nggak perlu. Istirahat juga perlu. Tuhan membiarkan Elia tidur, ini luar biasa. Tuhan tidak berkata gini, Elia langsung terus kerja ya. Tuhan bilang begini melalui peristiwa malaikat Allah, Tuhan yang mendampingi kita. Kamu makan, bangun makan. Biar Elia tidur, dibiarkan sesaat. Ini prinsip penting. Istirahat bukan tanda lemah. Bapak Ibu pernah baca kitab Mazmur? Ada beberapa pasal yang ada kata apa? Selah. Betul? Nanti baca di rumah, boleh? Ada selah, ada. Itu artinya istirahat. Break sebentar. Kayak kita seminar. Nah, ini kan banyak orang instansi, TNI, Polri, birokrat, politik, legislatif, eksekutif. Kita seminar dari jam 7 pagi, tidak mungkin seminar terus. Nanti jam 10 break, session, ada snack, break. Bahkan Tuhan menciptakan hari Sabat. Tuhan menciptakan hari Sabat. Apa arti Sabat? Tuhan beristirahat. Ada yang lebih hebat dari Tuhan, sehingga kita mau istirahat. Oh, nggak bisa, kan Tuhan menguatkan saya. Bahasanya rohani banget. Tapi sebenarnya keliru. Tuhan saja menciptakan hari berapa istirahat? 7. Lalu beristirahatlah Tuhan. Dan hari itu dinamakan, kita kenal dengan nama hari Sabat.
melalui cerita Elia ini, saya dan kita diperlengkapi dengan sebuah pemandangan baru. Dan mungkin ini bukan pemandangan baru, tapi dibaharui lagi. Solusinya 3, makan, beristirahat. Istirahat bukan tanda lemah dalam konteks Elia ini ya, tapi bagian dari pemulihan ilahi. Apalagi kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadiratmu memenuhi. Jangan nonton saja, semuanya jangan nonton. Hadiratmu penuhi hatiku dan menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, kekuatan hidupku dalam Yesus. Tetap dalam hati dan kembali buka mata kita. Tak pernah dalam hadirat Tuhan. Di situ kita menemukan istirahat. Istirahat boleh kita buka. Istirahat kita yang paling sangat menguatkan kita adalah di dalam hadirat Kudus. Amen. Di dalam hadirat Tuhan. Amen. Ajaib penuh kuasa, memulihkan keadaanku. Bapak Ibu imanilah, terima kekuatan sekarang dalam nama Yesus. Katakan amin. Izinkan firman Tuhan masih terus berbicara sama kita. Karena firman Tuhan berarti Tuhan bicara sama kita. Amin. Jangan kita tidak adil. Kita banyak ngomong sama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tuhan dengarin kita punya pujian penyembahan. Tuhan ngomong, tunggu dulu. Nah, sekarang Tuhan lagi ngomong sama kita melalui firman Tuhan. Beri waktu Tuhan ngomong. Amin. Amin. Nanti kita mendengar sama. Saya lihat dapat ada yang tidak sabar ngomong. Nanti kita bahas. Yang ketiga, sama-sama katakan, bangun dan terus melangkah dalam pasal yang sama di ayat 8. Kenapa kamu harus makan? Kenapa harus kamu bangun? Istirahat. Bukan berarti stop sampai istirahat. No way. Banyak orang Kristen mungkin berhenti sampai istirahat dan dia tidak mau ngapa-ngapain, dan dia tidak mau beraktivitas bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur dan punya kedisiplinan yang tegas secara ilahi. Kalau kamu sudah makan, kamu kuat. Kalau kamu sudah istirahat, kamu sudah semakin segar. Saatnya bangun. Katakan bersama dengan diri sendiri. 1, 2, 3. Bangun. 1, 2, 3. Bangun. Semua. 1, 2, 3. Bangun. Dan melangkah. Kita lihat ayat yang ke-8. Maka bangunlah Elia. Ini dari konteks istirahat. Makan roti bakar. Jadi harus ini kita makan roti bakar ya. Karena Elia makan roti bakar loh. Nanti kita cerita ke Bapak. Roti bakar namanya bikin Elia luar. Saya mau cari roti bakar dari produksi mana. Tak kejar. Ini roti bisa bikin dia berlari 40 hari. Dari Gunung Horeb sampai ke Damsyik. 40 hari dia berjalan jauh. Keren banget. Ini roti bakar merek apa ya? Tentu dari Tuhan. Karena dari malaikatnya sendiri memberikan dia. Elia bangun, makanlah. Berbaring lagi, diingatkan lagi. Bangun, makanlah, dan terus melangkah. Maka bangunlah ya, lalu makan dan minum. Enak banget ya Elia ya. Dimanja Tuhan, dia capek kan? Ya capek. Malaikat ada. Malaikat jadi ya go food. Dari mana jumlahnya? Dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi.
bilang, aku tidak pesan. Kau tidak perlu pesan. Aku dikirim gosen, bukan gosen. Siapa yang ngesend saya? Tuhan Allah yang mengasihi. Hari ini perhatikan. Bahkan kita mungkin tidak berpikir untuk berseru sama Tuhan. Tuhan bisa sewaktu datang dalam hidup kita, memberi pertolongan. Amin. Bukan memberi pertolongan. Ini tidak pernah kita baca. Tuhan tolong aku mati. Dia lari. Tiba-tiba ada dosen dari langit. Siapa ini? Aku malaikat yang diutus Tuhan. Ini aku pertimbangkan. Merek sorgawi diproduksi oleh surga dari lantai ke-7 di bagian utara. Ada pabrik roti. Ini langsung dari surga. Maka ini ada air enak banget dan kasih air. Ini kendi, minum. Dasar Elia manusia. Itu lagi deh. Malaikat bilang, makan lagi yang kedua kali. Dan dia keluar. Dan setelah keluar, Tuhan kasih tanggung jawab. Kalau kita orang Kristen sudah ditolong sudah ditolong Tuhan, jangan lalu tidur lagi dan pasif. Ingat pertolongan Tuhan sama kita. Maka kita pasti punya semangat untuk melangkah dan bangun melayani Tuhan. Lihat apa pesan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dalam ayat ini, ia bangun, makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan, bukan naik kuda, bukan naik pesawat, bukan naik kapal laut, apalagi kapal induk. Dia jalan. Berapa lama? 40 hari. Dari seorang yang lemah menjadi kuat berjalan. Bukan cuma 1 jam, jalannya 40 hari. Ya ampun. Nanti kalau dihitung, kalau Pontianak jalan kaki dengan kecepatan normal sampai itu Sibong nggak kira-kira kalau bantu saya supaya waktu nggak panjang. Nanti tolong cari, jika aku berjalan dari Gajah Mada tanpa makan, ingat Elia tidak makan lagi dari mulai dikasih roti bakar dari surga. Dia berjalan selama 40 hari. Saya percaya mungkin bisa lewat Simpang, mungkin bisa lewat, bisa nggak lewat kira-kira Simpang, mungkin butuh Simpang. Bayangkan jalan terus, dan jalannya orang dulu bukan kayak kita. Terus main HP, terus nengok enggak, pasti jalannya dengan gaya orang zaman dulu. Itu aja kecepatan berapa detik per meter, nanti dihitung dikalikan berapa hari. Ketemu kilometer, cari rute dari Pontianak sampai mana. Kemungkinan besar mungkin sampai Kusimo. Dan dia tidak mengisi makanannya lagi selama hari itu. Ini hebat sekali. Perubahan yang terjadi. 40 malam, 40 hari 40 malam, sampai ke gunung Allah. Yaitu ke gunung Horeb. Jadi dia tadi, kita bisa mundur, ya, bagus kan? Ada alat ini, jadi kita bisa mundur. Perhatikan, yes, oke. Dia di sini, kemudian berjalan 40 malam sampai ke gunung Allah. Luar biasa. Dari seseorang yang lelah, dan kisah ini kita baca, dan poin merasa lelah sendirian, fokus yang salah, lalu ada solusi dari Tuhan, makan, istirahat, tetapi ada pesan Tuhan berikutnya. Kamu bukan cuma kuat saja, kamu harus bangun dan terus melangkah. Dan mereka, Elia berjalan sampai ke gunung Allah, ke gunung Horeb. 40 hari. Saya akhiri. Setelah itu reaksi boleh teman musik siap-siap. Elia tidak tinggal diam. Setelah dipulihkan, Elia tidak terus berkutuk dalam kelemahan lalu mengasihani diri sendiri. Siapalah aku ini mati dan tidak. Setelah dipulihkan, Elia bangkit, bukan cuma bangkit, berjalan, melangkah, menuntaskan tanggung jawab yang Tuhan taruh sama hidupnya. Nabi Elia, kamu sudah kuat sekarang. Sekarang
karena kau pergi supaya kamu kembali kepada tugas tanggung jawab tujuanmu yang sudah Tuhan taruh di hidupmu. Untuk apa engkau aku percaya tanggung jawab kalau tengah jalan kamu rencananya akan paling saja di bawah dan mengasihani diri sendiri, fokus hanya kepada masalah, orang makin lemah. Kalau fokus kepada masalah, persoalan, orang makin lemah. Tapi fokus kita sama Tuhan. Daud lakukan itu, Daniel lakukan itu, Sadrak Mesak Abednego lakukan itu. Semua orang-orang hebat di Alkitab, tokoh-tokoh terkenal, yang benar selalu fokusnya menghadapi masalah, memandang masalah atau memandang Tuhan. Daud berkata, aku datang melawan engkau Goliat bukan dengan pedang dan tombak, aku melawan engkau dengan nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan semesta, yang sanggup mengalahkan engkau dan segala. Mari mental itu jadi kekuatan kita. Kita boleh lelah, boleh, tapi jangan lupa Tuhan kadang-kadang lebih aktif mendatangi kita. Buka hati, izinkan Tuhan memberikan saran. Kamu kayaknya capek, istirahat saja. Karena kalau orang capek, biasanya mengemis seperti Elia, dia akan terus asa. Kamu coba makan, tidur diatur, jaga jasmani. Pak, Bapak Ibu, saya tidak terlalu bisa berenang, tapi mulai minggu kemarin saya mulai berenang lagi. Ada satu sisi dalam hidup saya yang agak kurang, berenang. Tapi saya memberanikan diri, kolam Vancouver itu punya dalamnya rata. Udah, tantangan sendiri. Terpaksa saya pegang begini. Gini-gini pegang begini. Tidak apa-apa orang bilang, ini tidak apa-apa. Aku lebih baik bisa berenang daripada takut dibilang gengsi. Masa pegang? Saya suka renang yang agak gini, jadi saya bisa berdiri dulu di sini. Tapi ini lebih dalam. Jadi gaya saya gaya ada jangkauan sungai dan jangkauan yang lain. Cantik sekali. Ayo Pak, itu saya nggak bisa. Kalau Elia adalah manusia biasa saja, apalagi Pak Panca, manusia biasa saja. Tapi dengan kebiasaan itu saya menutupi kelemahan saya bisa. Saya harus bisa berenang dulu. Nanti mungkin saya mau berenang lagi, tapi cari kolam yang agak minim sedikit. Supaya saya bisa pergi ke dalam. Ngapain saya malu? Saya harus bisa berenang. Siapa tahu nanti kita jalan-jalan melewati sungai, laut, dan air. Saya akan berkata dengan lantang, mana air? Ini dan gitu daya. Artinya kita harus melangkah lebih maju lagi dalam Tuhan. Karena sentuhan Tuhan bagaimana begini. Elia berkata, dari ini mati berjalan 40 hari, dari lelah jadi kuat, dari putus asa kembali punya tujuan. Bapak-bapak Ibu baca nanti di kisah ini, dia akan bertemu dengan Elisa, Yehu, kemudian Hazael, dan dia berkata begini, Tuhan, kamu jangan merasa sendiri. Ayat 16, ada 7.000 orang Israel yang seperti kamu, adalah orang-orang yang juga akan menemanimu mengarungi kekasih dunia ini. Apalagi aku Tuhanmu ada bersamamu. Oleh karena itu, mari kita beri Tuhan Yesus.